Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 kelas A20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai international trade atau perdagangan internasional. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Evi Alfiana dengan NIM 010, Septi Dwi Wahyuningrum dengan NIM 014, dan Rosa Nurmaslahak dengan NIM 040. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan dunia dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa kemakmuran bagi suatu negara. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengemukakan arti pentingnya sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah, Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk atau total output yang dihasilkan. Total output menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan persediaan barang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal, akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila hasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibanding dengan negara lain. Teori yang kedua adalah teori keunggulan kooperatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keunggulan kooperatif David Ricardo lahir dari adanya kelemahan yang ditemukannya pada teori keunggulan absolut Adam Smith. Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut, di mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh negara-negara yang mampu memberikan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolut saja. Teori dari Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produksi barang. Lantas, bagaimana dengan negara yang mengalami kerugian absolut, dalam arti tidak mampu melakukan spesialisasi produk barang? Apakah negara-negara tersebut tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukan perdagangan internasional? Atas dasar kelemahan-kelemahan itulah, David Ricardo mengemukakan gagasan baru dalam lingkup perdagangan internasional berupa teori keunggulan kooperatif. Menurut Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila melakukan spesialisasi produk barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebab, negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif lebih murah memiliki keunggulan. Penyebab perdagangan internasional. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi mulai terjadi.
Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologinya. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara mencari peluang dengan berinteraksi lewat perdagangan internasional. Yang keempat, keunggulan kooperatif. Keunikan suatu negara tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Dan yang terakhir adalah kebutuhan devisa. Perdagangan internasional memenuhi kebutuhan devisa suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. 1. Adanya sumber daya alam. SDA yang melimpah merupakan bekal untuk produksi. SDA ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru yang kemudian memicu perdagangan antar negara. 2. Perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antara negara di seluruh dunia. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal lain penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula yang dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Dengan adanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung secara terus-menerus hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, bahkan semakin. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke lain. Yang kedua ada barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Yang ketiga ada konsinyasi atau consignment, merupakan pengiriman barang di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Yang keempat ada package deal. Untuk memperluas pasaran terutama dengan negara sosialis, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Yang kelima ada penyelundupan. Penyelundupan adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang keenam ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara yang saling berbatasan secara langsung. Kegiatan perdagangan ini akan mempermudah warga di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan serta menjadi kesempatan untuk saling berinteraksi. Berikut ini adalah contoh-contoh hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan tarif. Kedua, kebijakan non-tarif. Ketiga, terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah. Keempat, tidak samanya jenis mata uang di setiap negara. Kelima, buruk-buruknya kualitas produk yang diperdagangkan. Keenam, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Ketujuh, adanya risiko besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. 8. Nilai tukar mata uang berubah-ubah. Ke-9, regulasi ekonomi yang berbelit-belit di setiap negara. Dan yang terakhir adalah keamanan negara yang tidak terjamin. Kurva permintaan barang impor.
Kurva di kiri adalah keseimbangan harga di pasar domestik yang ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik. Keseimbangan tercapai pada saat harga berada di level PA, di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Jadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Namun, jika harga turun ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya atau S2 lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia memintanya atau D2. Hal yang sama terjadi pada saat harga berada di P1, yang berarti S1 lebih kecil daripada D1. Selisih barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik menjadi jumlah barang impor yang diminta oleh negara tersebut yang digambarkan oleh kurva yang di kanan. 0 pada saat harga PA, jumlah permintaan barang impor sama dengan 0. Pada saat harga P1, jumlah permintaan barang impor berada pada D2 dikurang S2, dan seterusnya. Kurva penawaran barang ekspor. Kurva di kiri adalah keseimbangan harga di pasar negara luar yang ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik negara tersebut. Keseimbangan tercapai pada saat harga berada di level PA, di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Jadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Namun, jika harga naik ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya atau S2 lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia memintanya atau D2. Hal yang sama terjadi pada saat harga berada di P1, di mana S1 lebih banyak dibandingkan D1. Jika pada kurva permintaan barang impor tadi lebih sedikit, maka di kurva penawaran barang ekspor ini lebih banyak. Selisih barang yang berlebih di pasar domestik menjadi jumlah barang ekspor yang ditawarkan, yang digambarkan pada kurva di sebelah kanan. 0 pada saat harga PA, jumlah permintaan barang ekspor sama dengan 0. Pada saat harga P1, jumlah permintaan barang impor sama dengan S2 dikurangi oleh D2, dan seterusnya. Keseimbangan pasar internasional. Keseimbangan pasar internasional tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor, di mana permintaan barang impor sama dengan penawaran barang ekspor. Karena kurva permintaan barang impor sama dengan permintaan domestik dikurang penawaran domestik, dan kurva penawaran barang ekspor sama dengan penawaran luar negeri dikurang permintaan luar negeri, maka permintaan domestik ditambah permintaan luar negeri sama dengan penawaran domestik ditambah penawaran luar negeri. Pengaruh tarif. Tarif adalah kewajiban yang harus dibayar setiap barang impor yang masuk. Dari sisi penjual barang impor, tarif berlaku seperti biaya transportasi. Jika sebuah negara memberlakukan tarif sebesar $2, orang dari luar negeri akan enggan memasukkan barangnya ke negara tersebut, kecuali jika perbedaan harga di kedua negara tersebut lebih dari $2. Grafik di atas memperlihatkan efek dari pemberlakuan tarif. Sebelum adanya tarif, harga untuk gandum di kedua negara berada di level PW saat itu. Keseimbangan pasar tercapai di titik 1 seperti gambar grafik di tengah. Dengan adanya tarif, terdapat perbedaan antara domestik dengan luar negeri. Harga barang domestik naik karena adanya tarif, sehingga jumlah permintaan barang impor menjadi turun. Sementara di luar negeri, harga barang menjadi turun, sehingga jumlah penawaran barang ekspor juga turun. Akibatnya, di pasar internasional terjadi turun dari HIW ke HIT. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari tarif adalah proteksi atau perlindungan bagi barang domestik agar tetap dapat bersaing dengan barang impor.
Jika negara importer kecil, penetapan tarif tidak akan mempengaruhi perekonomian negara luar negeri, sehingga tarif hanya akan meningkatkan harga barang impor sejumlah tarifnya. Misalkan di pasar internasional harga mobil 80 juta, sementara komponen mobil dijual seharga 60 juta. Negara A ingin membangun industri otomotif, negara B sudah memiliki industri otomotif yang maju. Untuk membantu industri otomotif berkembang di negaranya, negara A memberlakukan tarif untuk mobil impor sebesar 25%. Sebelum adanya tarif, pengusaha di negara A hanya bersedia merakit mobil jika biayanya di bawah 20 juta. Setelah ada tarif, margin dari perakitan mobil naik menjadi 40 juta, sehingga 25% tarif berdampak pada proteksi 100%. Selanjutnya, negara B ingin mendorong pabrik komponen mobil sehingga memberlakukan tarif untuk komponen mobil sebesar 10%. Walaupun tarif untuk barang mobil tetap, namun sekarang lebih mahal untuk merakit mobil di dalam negeri. Jika tadinya bisa dilakukan di bawah 20 juta, sekarang harus bisa dilakukan di bawah 14 juta. Harga komponen mobil pun menjadi naik sebesar 66 juta. Dampak dari tarif 10% untuk komponen mobil terhadap proteksi industri otomotif adalah dikurang 30% atau dikurang 4 juta per 20 juta. Jadi, kesimpulannya adalah dampak tarif tidak hanya berbeda untuk dalam dan luar negeri, namun juga dapat berdampak negatif terhadap industri lainnya. Biaya dan manfaat dari tarif. Dari grafik sebelumnya disimpulkan bahwa penentuan tarif akan meningkatkan harga domestik dan menurunkan harga di luar negeri. Akibatnya, di dalam negeri terjadi pengurangan surplus konsumen dan penambahan surplus produsen. Negara juga mendapatkan manfaat dari tarif dari sisi penerimaan. Hasil dari biaya dan manfaat ekonomi yang diterima dari tarif dapat dilihat pada grafik yang ketiga. Area A, B, C, dan D adalah surplus konsumen yang hilang akibat tarif, lalu area A menjadi surplus produsen, area C dan E adalah tarif yang diterima negara, sedangkan B dan D adalah manfaat ekonomi yang hilang atau tidak diterima oleh pelaku ekonomi dimanapun. Berikut ini adalah alasan diberlakukannya kebijakan tarif. Yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja dan produsen di dalam negeri. Yang kedua, stabilisasi harga barang. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dalam negeri. Yang keempat, menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional. Yang kelima, mendorong sektor industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen luar negeri. Serta yang terakhir yaitu melindungi industri penting nasional. Efek tarif dalam perdagangan. Yang pertama, efek terhadap harga. Efek tarif dalam perdagangan dapat menyebabkan naik turunnya harga suatu barang di dalam negeri. Yang kedua, efek terhadap konsumsi. Efek tarif dalam perdagangan juga dapat menyebabkan naik turunnya jumlah konsumsi atas suatu barang di dalam negeri. Yang ketiga, ada efek terhadap produk. Dapat menyebabkan naik turunnya jumlah produksi suatu barang dalam negeri. Kemudian, ada efek tarif terhadap konsumen. Yang pertama, surplus konsumen mengukur besarnya keuntungan konsumen dari pembelian. Yang kedua, pembelian barang impor akan dirugikan dengan adanya tarif. Yang ketiga, apabila pemerintah mengenakan tarif terhadap impor barang, maka konsumen akhirnya harus membayar lebih tinggi, membeli barangnya lebih sedikit, atau kedua-duanya. Di sini kita akan membahas tentang subsidi. Subsidi dalam kebijakan perdagangan internasional adalah pemberian insentif bagi pengusaha yang mengirim barangnya untuk diekspor. Tujuan dari subsidi ini adalah untuk mendorong jumlah barang ekspor. Dapat dilihat dari grafik bahwa subsidi dapat meningkatkan harga domestik dari PW ke PS dan menurunkan harga luar negeri dari PW ke PS.
Jadi, konsumen negara eksportir kehilangan surplus A dan B, produsen negara ekspor mendapatkan surplus pada bagian A dan B, serta selisih harga domestik dan luar negeri harus dibayarkan pemerintah eksportir dalam bentuk subsidi seperti pada bagian B, C, D, E, F, G. Kuota impor atau voluntary export restriction. Kuota impor adalah pembatasan barang impor yang boleh masuk ke dalam sebuah negara. Bisa juga dilakukan dengan meminta negara eksportir membatasi jumlah barang yang diekspor. Efek yang diharapkan sama seperti tarif dan subsidi, namun negara importir tidak mendapatkan manfaat ataupun mengeluarkan biaya. Negara eksportir mendapatkan kompensasi dalam bentuk sewa kuota. Misalnya, sebelum adanya kuota impor, harga gula dunia adalah $276 dan harga gula di negara US adalah $426. Penduduk negara US membutuhkan gula impor sebesar 5,1 ton gula untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Namun, untuk melindungi petani gula di dalam negeri, pemerintah US memberlakukan kuota gula impor sebesar 3 ton. Bisa dilihat pada grafik. Akibatnya pembeli kehilangan surplus yaitu pada bagian A, B, C, dan D. Penjual mendapatkan surplus di bagian A, pemerintah US tidak mendapatkan atau kehilangan surplus. Area C adalah area yang didapatkan oleh negara pengekspor gula. Yang selanjutnya adalah efek kebijakan kuota. Efek kebijakan kuota bagi importir adalah yang pertama, harga barang melambung tinggi. Yang kedua, konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang. Dan yang ketiga, meningkatnya produksi di dalam negeri. Kemudian ada efek kebijakan kuota bagi eksportir. Yang pertama, harga barangnya turun. Yang kedua, konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah. Dan yang terakhir, produksi di dalam negerinya menjadi berkurang. Berikut ini adalah dampak kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, surplus produsen. Tarifnya bertambah, subsidinya bertambah, kuota impornya bertambah, dan restriksi impornya bertambah. Yang kedua, ada surplus konsumen. Berkebalikan dengan surplus produsen, tarif surplus konsumen berkurang, subsidinya berkurang, kuota impornya berkurang, restriksi impornya juga berkurang. Yang ketiga adalah pendapatan negara. Tarifnya bertambah, akan tetapi subsidinya berkurang, kuota impornya tidak berubah, restriksi impornya juga tidak berubah. Manfaat perdagangan bebas. Perdagangan bebas memiliki beberapa manfaat, antara lain, manfaat yang pertama adalah kegiatan ekspor meningkat. Perdagangan bebas memungkinkan perusahaan atau perseorangan melakukan perdagangan antar negara dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa hambatan. Hal ini akan menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat leluasa mengekspor produksi dalam negeri agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Meningkatnya kegiatan ekspor secara otomatis akan membantu meningkatkan pendapatan nasional negara Indonesia sehingga kondisi perekonomian di Indonesia juga dapat tumbuh pesat. Manfaat kedua adalah peluang investor untuk menanam modal. Dalam mendirikan dan mengembangkan sebuah perusahaan besar, tentu membutuhkan modal yang sangat besar dan sangat sulit jika dilakukan hanya mengandalkan satu sumber modal saja. Namun, dengan sistem perdagangan bebas ini, para investor dapat menanamkan modal mereka pada perusahaan yang dianggap akan dapat berkembang pesat, sehingga dengan penanaman modal tersebut, keuntungan perusahaan akan meningkat berkali lipat. Manfaat yang berikutnya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Perdagangan bebas juga akan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk, karena dengan sistem tersebut, produk Indonesia dapat dipasarkan di mana saja. Artinya, kebutuhan pasar akan jauh meningkat sehingga perusahaan atau produsen akan berusaha untuk menghasilkan produk lebih banyak dengan peningkatan mutu yang lebih baik. Naiknya jumlah produksi tentu akan berdampak pada pendapatan lebih besar, sehingga kesejahteraan dalam negeri juga kian meningkat. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan devisa negara.
Pasar bebas memungkinkan kegiatan ekspor-impor yang menjadi lebih mudah, karena minimnya hambatan yang menyulitkan proses tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekspor, artinya akan semakin meningkat pula devisa negara, yang berasal dari biaya cukai dan biaya lainnya dalam proses keluar masuk barang antar negara. Hal ini tentu akan menguntungkan Indonesia karena devisa yang meningkat akan menambah pemasukan kas negara untuk pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik. Untuk manfaat yang terakhir adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Terbukanya perdagangan bebas membuka peluang bagi berbagai perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar, yang artinya mendukung hasil produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan tingginya angka pengangguran, maka perdagangan bebas telah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi perdagangan internasional yang telah kami presentasikan, dapat ditanyakan di grup Facebook. Dan saya perwakilan dari kelompok 13 meminta maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam memaparkan materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.